Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safuryan, NIM 230201586. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas, yaitu tentang metode asosiasi dalam data mining menggunakan algoritma a priori. Di sini saya sudah berada di dalam Excel untuk nanti kita akan menghitung sebuah data. Tapi sebelum itu akan saya jelaskan dulu tentang apa itu metode asosiasi dan algoritma a priori. Metode ini digunakan dalam data mining untuk menentukan atau melihat data apa saja yang sering muncul bersamaan dalam data transaksi. Jadi metode ini tujuannya untuk melihat data-data apa saja yang sering muncul bersamaan di dalam sebuah data transaksi, bertujuan untuk pengambilan keputusan dalam teknik atau dalam strategi bisnis kedepannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk perhitungannya di Excel, di sini saya sudah mempunyai item dataset mentah. Ini bayangkan saja adalah data dari penjualan di dalam item di dalam sebuah retail. Nah, ini ada 6 transaksi yang saya ambil. Ini data random. Transaksi pertama ada roti, susu, kemudian transaksi kedua ada roti, popok, air. Kemudian kita jabarkan agar lebih jelas. Di sini ini adalah nomor 1 sampai 6 transaksi. Kemudian di sini ada nama-nama item, yaitu roti, susu, popok, dan air. Nah, kemudian angka-angka ini menunjukkan seberapa sering data atau item ini muncul. Contohnya adalah roti. Di sini roti muncul dalam transaksi 1, 2, 3, 4. Nah, ada di transaksi 1, 2, dan 4, 5. Berarti muncul 4 kali. Jadi jumlahnya di sini. Begitu juga dengan susu. Di sini kita lihat transaksi pertama ada susu. Kemudian transaksi ketiga ada susu lagi. Transaksi 4, 5, dan 6. Nah, di sini totalnya ada 5 transaksi. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk menghitungnya, ketika kita sudah menentukan jumlahnya ada 4, 5, 4, dan 3, kita melakukan iterasi yang pertama. Di sini saya sudah punya tabel. Ini item set. Jumlah item set muncul dalam transaksi roti 4 kali. Ini ada jumlahnya. Kemudian susu ada 5, popok ada 4, dan air ada 3. Kemudian kita menentukan supportnya. Nah, minimum supportnya saya di sini menentukan 30% atau 0,3 atau 30. Nah, minimum support ini apa? Ini adalah untuk menentukan seberapa sering item itu muncul dalam sebuah transaksi. Untuk menghitungnya langsung saja kita menggunakan rumus. Jadi jumlah item set muncul berapa kali ini dibagi dengan total transaksi. Jadi total transaksinya ada 6 kali, dibagi, kemudian enter. Nah, begitu juga dengan ini. Jumlah item set susu kita bagi dengan jumlah transaksi, begitu juga seterusnya. 4 dibagi 6. Kemudian lanjut 3 dibagi 6. Nah, setelah sudah kita lakukan perhitungan dalam nilai support, di sini terlihat ada 0,67, 0,83, dan seterusnya. Nah, karena kita menentukan minimum supportnya adalah 0,3, jadi di sini lolos semua. Nanti seandainya kalian menentukannya itu ada yang kurang dari 0,3, maka kalian harus mengeliminasi dan tidak boleh diikutkan untuk iterasi kedua. Jadi karena ini hasilnya lolos dari 0,3, maka lanjut ke iterasi kedua. Kemudian di iterasi kedua ini item setnya kita susun per 22. Caranya adalah di sini roti dan susu. Nah, ini kita tulis roti, susu. Kemudian di kedua roti, popok. Ketiga roti, air. Nah, kemudian di tabel selanjutnya ini ada susu, popok, dan susu, air sini, dan terakhir popok dengan air. Nah, caranya seperti itu untuk menempatkannya. Kemudian jumlah item setnya kita hitung. Di sini roti dan susu ini muncul secara bersamaan di dalam sebuah transaksi. Itu ada berapa kali? Kita lihat di sini roti dan susu ini muncul secara bersamaan berapa kali? 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 kali. Jadi kita tulis di sini 3 kali. Sama dengan roti dan popok. Di sini muncul berapa kali? Roti dan popok 1, 2, ini dan ini. Oke, muncul 2 kali ya. Jadi kita tulis di sini 2. Kemudian begitu juga selanjutnya.
Kemudian untuk menghitungnya kita masih sama seperti tadi rumusnya. Kita menentukan nilai support sama dengan jumlah item set di iterasi kedua ini dibagi dengan jumlah transaksi. Masih sama. Bentar, selanjutnya itu juga seterusnya. 2 dibagi jumlah 6, kemudian 3 dibagi 6, kemudian selanjutnya 2 dibagi dengan 6, kemudian yang terakhir sama 2 dibagi 6 dan enter. Nah, kita sudah menemukan nilai support di iterasi kedua, dua item yang muncul secara bersamaan. Nah, karena di sini kita masih tidak menemukan minimum di bawah minimum support, artinya kita sudah selesai. Artinya di sini semua item tidak ada yang dieliminasi. Nah, seandainya kalian nanti menghitung transaksi kalian, jika ada yang di bawah 0,30 atau 0,3, ini artinya kalian harus hilangkan kolom tersebut, kolom yang 0 di bawah 0,3 atau di bawah minimum support yang kalian sudah tentukan, seperti itu. Kemudian yang terakhir kita menentukan asosiasi. Nah, di sini gimana cara menentukan asosiasi? Di sini kita punya minimum confidence-nya 60% untuk asosiasi, dimana ini kita seperti menentukan atau melihat kepercayaan. Jadi kita memastikan jika seandainya dua item muncul secara bersamaan dalam transaksi, mungkin di transaksi yang lainnya juga akan muncul secara bersamaan. Nah, di sini ada beberapa tulisan. Di sini saya menentukan jika membeli roti maka akan membeli susu. Nah, di sini di item yang pertama ini saya tulisan jika membeli roti maka akan membeli susu. Di tabel yang kedua ini sebaliknya, jika membeli susu maka akan membeli roti. Jadi seperti itu cara menentukan tabel listnya. Ya. Kemudian selanjutnya jika membeli roti maka membeli popok, dan di tabel kedua jika membeli popok maka membeli roti, begitu juga seterusnya. Nah, di rumus confidence ini berbeda dengan rumus support. Di rumus confidence jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Jadi di sini jumlah transaksi yang mengandung A dan B adalah ini 3 yang mengandung A dan B. Ini roti A, B nya susu. Ini 3, jadi 2 ini dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Jadi dibagi dengan jumlah nilai yang mengandung A, karena di sini roti yang A nya, jadi di sini roti muncul 4 kali, jadi 3 dibagi 4. Jadi langsung saja kita hitung jumlah transaksi yang mengandung A dan B adalah ini dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A saja. Yang mengandung A adalah yang roti yang pertama. Nah, bagi 4 dan kita enter. Nah, selanjutnya jumlah transaksi yang mengandung A dan B, maka di sini yang A nya adalah susu dan B nya adalah roti. Jadi jumlahnya tetap otomatis sama, 3 kali susu dan roti. Kemudian dibagi dengan transaksi yang mengandung A. Jadi di sini yang mengandung A bukan roti lagi, tapi sudah susu. Ya, karena yang pertama adalah susu. Jadi kita lihat di sini susu nomor 5. Atau di sini juga boleh. Hasilnya akan tetap sama. 0,6 tadi. Di sini juga akan sama. Nah, seperti itu. Kemudian begitu juga selanjutnya roti dan popok. Di sini sama dengan roti popok dibagi dengan roti dan popok dibagi dengan nilai A-nya. Di sini roti, berarti roti nilainya 4. Nah, ini juga selanjutnya popok dan roti ini tetap sama, 2 dibagi dengan nilai A-nya. Di sini adalah popok, dan popok ada 4, jumlahnya 4 kali muncul, enter. Selanjutnya roti, jika membeli roti maka membeli air, maka nilai item set yang muncul adalah 2 dibagi dengan nilai A-nya. Di sini adalah roti, enter. Kemudian jika membeli air maka membeli roti, jika membeli air maka membeli roti, tetap sama jumlah item set A dan B nya, kemudian dibagi dengan nilai jumlah yang mengandung A adalah air. Di sini air muncul 3 kali, jadi dibagi 3 dan enter. Selanjutnya seperti itu terus. Susu maka ini. Di sini temannya adalah susu.
2 masih sama, dibagi dengan pokok 4, kemudian susu masih sama. Selanjutnya kemudian nilainya susu 5, enter, kemudian sama dengan susu air, kemudian nilai A nya di sini, nilai yang A air mungkin 3 kali. Oh maaf, ini dibagi dengan air, enter. Selanjutnya jika membeli popok maka akan membeli air. Di sini nilai A nya popok 4, enter. Kemudian yang terakhir jumlah item set A dan B dibagi dengan nilai A air. Di sini air ada 3, kita enter. Nah sekarang kita bisa lihat nilai confidence-nya di bagian sini apakah ada yang kurang dari 0,60. Nah seandainya ada yang kurang dari 0,6 atau 0,60, ini nilainya kita eliminasi. Jadi kita lihat di sini yang pertama 0,75, jadi masuk ke dalam perhitungan atau kepercayaan nilai minimum confidence-nya. Di sini 0,5 tidak, 0,5 tidak, 0,5 tidak. Di sini masuk 0,6 masuk 0,4 tidak. Jika beli masuk tidak masuk, yang terakhir masuk. Yang masuk kita kasih tanda warna biru ya untuk melihat. Jadi yang putih ini kita eliminasi. Nah seperti itu. Nah setelah seperti ini kita sebagai retail ini bisa menentukan atau mempersiapkan data-data apa yang perlu disediakan atau ditempatkan di tempat yang sesuai. Maka dalam iterasi kita ini kita dapat menyimpulkan jika membeli roti maka akan membeli susu adalah iya, kemudian jika membeli susu maka akan membeli roti adalah iya. Tapi jika membeli roti maka akan membeli popok itu tidak, belum tentu, karena lihat hasilnya di sini 0,60. Dan jika membeli popok belum tentu membeli roti. Dan yang ini ada yang beda, jika membeli roti maka akan membeli air, ini belum tentu. Tapi jika membeli air maka akan membeli roti. Nah nilai confidence-nya 0,67 lebih dari 0,60. Jadi seperti itu. Nah jadi perhitungan Excel-nya seperti itu untuk algoritma a priori. Nah selanjutnya saya akan menghitung menggunakan aplikasi Rapid Miner. Nah di sini saya akan buka aplikasi Rapid Miner. Kemudian nanti kita fokusnya dengan tabel yang ini saja ya. Nah tabel yang ini karena saya sudah persiapkan, nanti kalian boleh mempersiapkan, terserah kalian. Kita setelah kita buka Rapid Miner, kita langsung add data, my computer. Kemudian kita penyimpanan file tadi kita simpan di mana? Kita bisa lihat di sini saya nyimpannya di desktop. Kemudian next. Nah di sini kita cari yang data-data ini. Ini kan transaksi nilai, jadi tidak ikut perhitungan. Yang ikut adalah ini. Nah di sini jumlah juga tidak ikut. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan jumlah item setnya ada 4. Jadi 6 kali transaksi dengan 4 item set yang kita upload. Kemudian kita pilih next. Selanjutnya di sini kita ganti namanya change rename column. Kita bisa lihat ada roti, susu, popok, air. Roti, jadi di sini kita tulis roti. Kemudian susu. Kemudian popok, yang terakhir ada air. Nah seperti itu, dan pastikan semuanya integer. Jadi setelah seperti ini kita langsung add saja, kemudian kita kasih name a priori. Nah, kita kasih nama seperti itu, kemudian finish. Setelah finish kita langsung ke desain. Kemudian kita di sini yang tadi kita sudah ganti di sini sampai hari run. Kemudian kita taruh sini. Kemudian setelah itu kita cari yang namanya select item, select attribute. Nah kita masukkan ke sini,
di select attribute ini kita ganti jadi subnet, dan di sini kita pindahkan semua, Ctrl A, kita pindah, kita apply. Nah seperti itu. Selanjutnya adalah numerical to binominal. Ini untuk mengganti nilai atributnya ke angka binomin, angka numerik binominal. Di sini kita ganti jadi subnet dan kita pindah lagi. Oke, apply. Selanjutnya di select atribut ini tidak usah ya kayaknya, atau ya udah biarin saja dulu, saya agak lupa, nanti kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah remark binominals. Di sini menilai negatif kita asumsikan sebagai 0, positif baginya 1. Nah, dan kita sambungkan. Kemudian kita cari FP group. FP group taruh sini. Kita lihat minimum sumbernya karena tadi kita, nah jadi 0,3 karena kita 30% tadi, dan kita hubungkan. Yang selanjutnya adalah create association rules. Create association rules. Nah ini di FP group minimum confidence-nya tadi kita adalah 0,6 atau 0,60%. Di sini kita masuk ke sini, ini ke sini, selanjutnya ini ke sini. Nah, terus cek lagi. Ini karena subnetnya ya nggak apa-apa, subsetnya select atributnya al atau subnet. Kemudian kita cek hasilnya sesuai. Nah di sini sudah muncul, kita lihat deskripsinya. Nah kita lihat apakah sama atau tidak dengan perhitungan kita. Susu dengan roti, susu dan roti adalah 0,6. Apakah di sini sudah seperti itu? 0,6. Susu dengan popok, susu 0,6 sama 0,6. Air dengan susu, jika membeli air maka akan susu 0,67. Di sini juga 0,67. Air dengan roti 0,67. Air dengan roti 0,67 sama. Kemudian air dengan popok, air dengan 0,67 sama. Roti dengan susu dan popok dengan susu, roti dan susu 0,75. Roti jika membeli roti 0,75 di sini sama. Dan yang terakhir popok dengan susu, nilai konvensinya 0,75 popok. Nah 0,75, jadi sudah sesuai dengan perhitungan kita. Nah, jadi seperti itu mungkin caranya menghitung algoritma a priori di dalam Excel dan juga private miner. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.